Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuvita Antianirma, CGP Angkatan 11 di kelas 341B akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Diawali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, yaitu memberikan ilmu hidup bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan tuntunan, dengan kata lain menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemikiran tersebut dapat dikaitkan pada materi lainnya, yaitu sebagaimana kita sebagai guru menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh masing-masing dari murid kita. Yang dimaksud dengan kodrat alam yaitu segala hal yang telah dimiliki oleh murid sejak lahir dan dipengaruhi oleh budaya tempat seorang anak dilahirkan. Dengan demikian, setiap anak memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian kodrat zaman, yaitu zaman di mana murid tumbuh berkembang tidak sama dengan zaman sebelumnya. Maka kita sebagai guru tidak bisa menerapkan sistem pengajaran seperti zaman-zaman sebelumnya. Berbicara mengenai kodrat alam, erat kaitannya dengan budaya setempat di mana murid lahir dan tumbuh berkembang, sehingga adanya koneksi materi dengan konteks sosiokultural berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai sosiokultural dan diimplementasikan ke dalam kegiatan di kelas. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Dengan demikian, dalam pendidikan hendaklah selalu menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan sosiokultural agar murid dapat muncul karakter yang positif. Untuk menebalkan laku murid sesuai kodrat dan konteks sosiokultural, maka dalam pengajaran juga terdapat budi pekerti yang di dalamnya mengandung cipta, rasa, karsa untuk membiasakan para murid dalam berproses merasakan dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya, sebagai bekal hidup mereka untuk berkehidupan di tengah masyarakat. Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, saya merefleksi diri saya sendiri dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelumnya, saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya percaya murid bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama. Dan di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebelumnya yaitu berfokus pada hasil. Saya fokus pada hasil akhir pencapaian siswa dalam bentuk nilai, dan saya juga fokus terhadap kognitif dan psikomotor, yaitu murid lebih saya aktifkan di kegiatan kognitif dan psikomotor saat mengikuti pembelajaran saya. Lalu saya menggunakan sumber belajar yang hanya ada pada buku dan media elektronik saja seperti HP. Kemudian, yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah ternyata murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam yang mereka punya. Kemudian, ternyata juga saya harus berubah pikiran yang awalnya dari mementingkan hasil akhir
Dan ternyata saya berubah pemikiran, yaitu dalam pembelajaran hasil akhir bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah proses yang di dalamnya terdapat budi pekerti, yaitu dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid-murid saya. Kemudian menggunakan sumber belajar yang memanfaatkan nilai-nilai sosiokultural dan pembelajaran yang kontekstual, menarik, dan bermakna. Lalu yang terakhir, lebih memperhatikan lagi tentang bagaimana menebalkan perilaku positif siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid dengan sabar dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya dan menunjukkan perilaku saya sebagai guru yang menjadi contoh, penyemangat, dan pendorong bagi murid-murid saya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran abad 21 dengan memperhatikan kodrat murid yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sebelumnya saya harus banyak mengenal tentang karakter yang ada pada murid-murid saya. Kemudian fokus pada proses dalam pencapaian pembelajaran dengan menebalkan laku murid sesuai nilai-nilai sosiokultural melalui budi pekerti sehingga dapat memunculkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran menarik, dan tentunya bermakna. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran modul 1.1 dan juga refleksi terhadap diri saya sendiri, yaitu sebagai guru tugas kita adalah sebagai penuntun murid agar dapat hidup menjadi manusia seutuhnya di tengah masyarakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan nilai-nilai dalam konteks sosiokultural tempat murid hidup dan tumbuh agar dapat mewujudkan perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan mengembangkan budi pekerti, tentunya cipta, rasa, karsa di kelas, terutama pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran seni budaya. Sekian pemaparan saya pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.